Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Menduduki Kursi Musa. Judul dari renungan ini saya ambil dari Alkitab Matius 23 ayat 1-8. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dalam perikop di atas, Yesus sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada saat itu memiliki wewenang dan kekuasaan yang besar di masyarakat. Atas kemauan merekalah akhirnya Yesus mati disalib. Yesus menunjukkan ketidaksukaannya pada kemunafikan mereka. Mari kita bahas satu persatu. Kita lihat pada Matius 23 ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa adalah suatu gambaran untuk melukiskan kursi kehormatan dalam rumah ibadat, dari mana seorang guru menyampaikan ajarannya. Menduduki kursi Musa artinya menempatkan diri, duduk di kursi kehormatan itu atas kehendak mereka sendiri. Mengapa Yesus tidak menyukainya? Mari kita lihat dua ayat berikut dari Matius 23 di atas. Ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Selanjutnya ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Yesus bagi kita, seperti yang terlihat pada Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan sudah selayaknya untuk meringankan beban dari mereka yang hina dan menderita, bukan makin membebani mereka atau memakai kekuasaan itu untuk keuntungan dirinya. Kita lihat di Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Yesus juga tidak menyukai mereka yang mengerjakan sesuatu untuk diperlihatkan kepada orang lain. Mari kita lihat pada beberapa ayat berikut yang diperintahkan Yesus kepada kita. Kita lihat di Matius 6 ayat 1-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selanjutnya di Matius 6 ayat 5-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selanjutnya pada Matius 6 ayat 16-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat ayat selanjutnya, Matius 23 ayat 5-8. Semua pekerjaan yang mereka lakukan
hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Yesus tidak menyukai mereka yang selalu ingin dihormati. Seperti kita lihat di Matius 23 ayat 11-12, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah, pertama, Allah tidak suka pada kemunafikan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan sudah selayaknya untuk meringankan beban dari mereka yang hina dan menderita, bukan makin membebani mereka atau memakai kekuasaan itu untuk keuntungan dirinya. Kedua, Allah tidak suka pada orang yang berbuat sesuatu untuk dilihat orang lain. Jangan berbuat baik untuk dilihat orang. Yang ketiga, Allah tidak suka pada orang yang selalu meninggikan diri ingin mencari penghormatan. Allah suka pada mereka yang merendahkan dirinya. Terima kasih. Shalom saudara-saudariku yang terkasih.